Halo teman-teman semua, kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Marifat Sigalingging. Kali ini saya akan menyelesaikan soal dari dosen saya, yang mana dosen saya telah memberi soal dua tipe, A dan B. Di mana A ini adalah tentang data pasien dan yang B data obat. Nah, pembagian soal ini dibagikan kepada kami berdasarkan nomor NIM mahasiswa. Yang tipe A itu diselesaikan oleh NIM genap, dan B ini diselesaikan NIM ganjil. Nah, sementara NIM saya adalah 1855-2010-21. Berarti kita akan menyelesaikan soal B. Saya akan menjabarkan pertama itu kita akan membuat database, lalu mendesain, lalu membuat koneksi, lalu membuat report. Di sini di soal ini kita disuruh membuat tampilan dengan menampilkan kode obat, jenis obat, nama obat, dan button simpan. Serta di sini juga kita disuruh menampilkan informasi data obat, dan keterangannya ini ada 3. Yang pertama, membuat database menggunakan SQL, dibuat dengan SQL command, lalu entry data, lalu informasi data obat. Nah, di mana laporan atau informasi ini boleh menggunakan tabel atau report. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan report untuk menampilkan informasi database-nya. Oke, mari kita kerjakan. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengaktifkan examnya MySQL. Oke, kita akan membuat database pertama. Buka CMD, lalu kita menghubungkan ke MySQL. Oke, kita sudah terhubung. Berarti sekarang kita tinggal membuat database. Create database. Kita membuat dengan nama db obat. Oke, sudah. Lalu kita use untuk bisa mengutak-atik isi database tersebut. Oke, selanjutnya kita membuat tabel dalam database tersebut. Dengan nama db obat. Oke. Sorry. Ada kesalahan. Saya tidak membuat kolomnya. Ini isinya tadi kode obat, jenis obat, dan nama obat. Kode obat ini kita menggunakan varchar 10 karakter. Tentu saja kita buat sebagai primary key. Lalu jenis obat, varchar 10 karakter. Dan yang terakhir, nama obat. Tentu saja kita buat varchar juga. Karena nama obat itu agak panjang, kita buat jadi 20 karakter. Oke, tidak ada kesalahan. Kita enter. Database kolom dalam tabelnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengecek isi database-nya. Kita deskripsikan. Nah, ini database-nya sudah kita buat. Ini field-nya, kode obat, jenis obat, nama obat, dan ini tipenya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke network. Dan untuk mempersingkat waktu juga, teman-teman di sini bisa melihat saya sudah mendesain sebelumnya, hanya mendesain serta membuat sedikit coding untuk button simpan. Oke, semuanya untuk coding di button simpannya teman-teman bisa melihat dan dipahami. Oke, lalu kita ke desain. Nah, tidak cukup sampai di sini saja. Seperti yang saya bilang tadi, habis membuat database, kita mendesain. Nah, sekarang ini untuk rancangan sesimpel ini mungkin sudah bisa jalan, tetapi kita tidak bisa menyimpan data karena apa? Karena kita belum mengkoneksikan program kita ke database. Caranya, di form klik kanan, new, kita buat Java class. Terus kita buat koneksi. Nah, sekali lagi untuk mempersingkat waktu, untuk coding koneksi ini kita ambil dari beberapa program yang sudah saya buat sebelumnya di semester lalu. Ini ada bengkel saya, program saya di semester lalu ini tentang bengkel. Kita boleh ngambil codingnya dari coding koneksinya dari program tersebut. Kita tinggal copy. Oke. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini, kita tidak asal mengcopy paste pada coding koneksi ini. Karena apa? Karena yang saya blok ini adalah nama database untuk mengkoneksikan program kita ke database yang sudah kita buat barusan. Jadi kita buat dengan nama database yang kita buat tadi, dengan nama DB obat. Oke. Oke, koneksi sudah selesai. Kita coba jalankan dengan cara run file, atau dengan shortcut tekan Shift dan F6. Nah, programnya sudah jalan. Kita coba entry data. Contohnya AA01. Kita pilih pil dan nama obatnya Bodrex. Oke, data berhasil disimpan. Nah, berarti pada coding simpan ini sudah berhasil, dan nanti akan kita cek setelah ini sudah tersimpan di database atau belum. Harusnya sih sudah ya. Kalau dia tidak tersimpan di database, harusnya di file simpan ini tidak bisa. Di coding simpan ini tidak bisa. Karena apa? Karena di coding simpan ini juga memakai koneksi. Kita buat AA02 sirup. Kita buat angin. Oke, kita buat paling tidak satu lagi, bubuk. Kita buat dengan nama obat paracetamol. Oh maaf, ini tidak kita ganti. Oke, paracetamol dengan kode obat yang berbeda, dia sudah tersimpan. Oke, selanjutnya berarti sudah berhasil koneksi kita dan coding-coding simpan kita. Mungkin teman-teman bingung yang membuat di combo box ini ada berisi sirup, pil, dan yang lain-lain. Saya akan tunjukkan ini. Tinggal klik kanan, properties. Nah, ini dia. Pada bagian model, tinggal ditambahin saja. Oke. Udah.
Selanjutnya kita tinggal membuat iReport. Yang mana fungsi iReport ini tadi saya jelaskan, menampilkan data dari database di informasi dalam database di iReport. Jadi tidak perlu capek-capek lagi kita balik ke database untuk melihatnya. Nah, caranya teman-teman bisa perhatikan di sini di data obat, di package tempat kita membuat ini, di data obat, klik kanan new order. Tapi sebelum itu untuk pembuatan iReport pada program ini, pada NetBeans ini, tentu saja tidak langsung bisa menggunakannya. Karena apa? Karena di NetBeans ini tidak tersedia iReport. Jadi teman-teman bisa menginstal pluginnya dari luar, diinstal ke dalam ini. Caranya cukup gampang dengan pilih tools, plugin. Pada menu download ini, teman-teman masuk ke menu download karena kan dia file yang di download. Nah, add plugin. Kebetulan saya sudah download kemarin dan sudah saya install. Nah, ini ada 4. Jadi teman-teman keempat-empatnya tinggal open. Karena saya sudah menginstalnya jadi tidak perlu saya lakukan. Ini teman-teman tinggal open, lalu tinggal mengikuti perintah selanjutnya dan install. Oke semua? Mungkin teman-teman semoga bisa mengikuti. Nah, klik kanan, new order. Lalu di sini di kategori kita pilih report, dan di file type ini kita pilih report wizard. Next. Nah, sambil menunggu, di selanjutnya ini kita akan memilih tampilan dari iReport atau dari iReport yang akan kita gunakan nanti. Kita pilih, ini ada yang blank itu maksudnya halaman kosong, jadi teman-teman masih menghias. Ini ada file yang udah terhias, jadi kita pilih cherry landscape. Next. Nah, ini kita nggak apa-apa kita ubah. Ini kita pilih dokumennya di src dan folder, lalu kita next. Nah, di sini di connection ini kita akan mengkoneksikan ke database kita. Caranya new, ingat paling atas, lalu next. Ini kita buat nama database kita. Di DBC drivernya kita pilih nomor 4 dari atas. Dan ini seperti yang tertulis database name, kita ganti menjadi nama database obat. Ini kita ganti root. Ini. Nah, sebelum save kita tes dulu apakah dia bisa connect ke database kita. Connection test successful. Berarti karena sudah sukses kita tinggal save. Oke, di query-nya kita pilih select button from tb obat. Nah, di sini kita memilih dari tabel TB obat yang di dalam database obat kita. Oke, next. Kita pindahkan semua ke kanan. Next, dan finish. Mungkin butuh beberapa waktu, sekitar beberapa detik. Nah, ini desainnya. Di desain ini kita bisa mengutak-atik isi iReport-nya sebagaimana yang kita mau. Nah, di sini ada paletnya, semua ada di sini untuk kebutuhan teman-teman kalau mau menghias. Ini menambah image dan lain-lain semuanya. Jadi kita
Cukup menggunakan iReport yang simple saja. Cukup kita ganti tipenya mengikuti yang disuruh, informasi data obat. Maaf karena kualitas laptop saya kurang baik untuk obat ini. Oke, kita ganti informasi data obat. Tidak perlu kita delete. Kita delete ini, kita delete ini, kita pindahkan ke superliver. Oke, sudah di tengah. Yang ini teman-teman terserah mau menghapus atau tidak, karena ini fungsinya menampilkan tanggal. Ini page. Oke, semuanya. Ini yang sudah kita buat tadi, kode obat, jenis obat, dan nama obat. Setelah kita selesai desain, ini preview untuk menampilkan hasil iReport untuk menjalankan iReport menampilkan informasi dari tabel yang telah kita buat. Oke, kita klik. Oke, sambil menunggu, oh sudah jalan ternyata. Nah, ini dia iReport yang telah kita buat tadi. Kode obat AA010203, jenis obat pil, sirup dan bubuk, dan yang nama obat adalah Bootrex, tolak angin, dan paracetamol, berurut dengan yang telah kita buat tadi. Nah, untuk tanggal yang saya bilang tadi, ini cukup simpel bukan? Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat program sesimpel ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya menyelesaikan soal dari dosen saya ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterapkan, semoga menjadi pembelajaran dan dapat memberikan pembelajaran ke teman-teman yang lain juga. Boleh di-sharing. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar dan tak luput dari kekurangan. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu data diri saya. Nama saya Mikael Marihot Sigalinggi dari kelas TI 1B Prodi Teknik Informatika Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, dengan NIM 1855201021. Nah, pada saat ini saya sedang menduduki semester 4. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.